Oke, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ashari dari tarantulaindonesia.com. Oke, malam ini, hari ini kita akan berkenalan dengan satu jenis tarantula yang sangat-sangat friendly untuk pemula, gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa di Tarantula Indonesia, kita spesialisnya untuk tarantula yang buat beginner ya, buat kiper pemula, gitu ya. Nah, ini adalah jenis yang sangat-sangat affordable gitu ya, sangat-sangat terjangkau. Ini termasuk yang low budget tarantula. Jenis ini adalah Brachypelma albopilosum. Itu nama dulunya ya. Jadi ternyata setelah update terbaru, Titlocatel albopilosus nama barunya gitu ya. Saya pengucapannya itu saya yakin salah gitu ya. Tapi penulisannya TI Titlocatel ya kalau nggak salah. Oke. Nah, jenis albopilosum ini adalah, kalau nama umumnya adalah Honduran curly hair ya. Honduran curly hair. Jadi tarantula dengan rambut keriting dari Honduras gitu ya. Nah, jenis ini termasuk yang sangat friendly buat pemula. Kenapa? Yang pertama, dia low venom. Kedua, karakter dia itu termasuk karakter yang tenang, tidak agresif gitu ya. Dia jarang kicking hair, jarang menggigit gitu ya. Sangat-sangat pasif. Jadi biasanya kalau tidak digoyangin gitu, tidak disentuh ya dia diam aja, nangkring di situ gitu ya. Nah, ini adalah keunggulan dari tarantula ini gitu ya. Ini adalah female dewasa. Adult female dari sebuah albopilosum ya. Ini udah pernah bertelur satu kali gitu ya. Mungkin kita geser sedikit ya. Nah, jadi termasuk ukurannya termasuk besar. Jadi kalau kita lihat ditambah dengan bulu-bulunya yang melenting keluar, jadi kayak keriting gitu, sehingga dia kelihatannya jauh lebih gomplok gitu, ngisi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tarantula yang sangat direkomendasikan untuk tarantula pertama. Selain karakter yang tadi, dia juga banyak di pasaran, gampang ditemukan. Bukan ditemukan di luar ya, di liar ya, tapi maksudnya gampang dibeli gitu ya, karena yang menyediakan jenis ini sangat-sangat banyak, harganya juga murah gitu ya. Kalau teman-teman beli sling itu bisa dapat di antara mungkin 30.000 sampai 50.000 udah dapat gitu ya. Nah, kenapa hari ini kita berkenalan dengan si cantik ini? Bukan hanya mau memperkenalkan saja. Hari ini kita akan mencoba matchingin ya, menjodohkan si teteh albopilosum ini gitu ya, Neng albopilosum, Mbak albopilosum ini dengan jodohnya. Kebetulan kita sudah punya jodoh yang semoga cocok gitu ya. Oke, saya taruh dulu kameranya karena kita akan perkenalkan dengan jodohnya gitu ya. Sebentar ya. Oke. Sip. Oke, dia masuk ke dalam. Oke, teman-teman sekalian, ini ada jenis sama albopilosus ya, Brachypelma albopilosum namanya, yang male. Kalau tadi female betina, yang ini yang jantannya. Ya. Teman-teman bisa kita lihat nanti perbedaannya apa. Gitu ya. Kalau teman-teman juga tertarik tentang mating tarantula, terus pengen lihat yang jenis Grammophila pulchripes, udah ada di video sebelumnya ya. Nah, oke. Ini adalah yang jantan. Teman-teman bisa sekilas langsung dapat perbandingannya. Yang pertama, yang jantan ini ukurannya lebih kecil. Kaki-kakinya lebih jenjang, lebih panjang, lebih proporsinya ya, bukan lebih panjang ini. Dibandingin badannya dia lebih panjang. Kelihatannya kayak kurus gitu. Terus kalau dia sudah dewasa dan siap untuk kawin, ditandai oleh dia sudah bentuk mature male. Jadi sudah male dewasa gitu ya, jantan dewasa. Yang pertama dia ada di sini. Ini yang saya tunjuk ini. Di bagian dua paling depan ini dia punya palpal emboli. Jadi bagian depannya ini, kaget saya. Bagian depannya ini sudah berubah, tuh kan kelihatan ya, kayak dia pakai boxing glove, kayak pakai sarung tinju. Sudah berubah menjadi alat untuk memasukkan sperma ke dalam spermateka yang perempuan. Kemudian saya geser sedikit.
di bagian kaki depan, nih yang sini ini kelihatan banget ada hook ya. Ada kait, namanya tibial hook. Tidak semua jantan dewasa punya tibial hook, tergantung jenis. Tapi semua punya pal-pal emboli. Saya kebetulan latarnya putih, jadi kelihatan ya. Nah, ini adalah pal-pal emboli yang teman-teman akan lihat di setiap jantan dewasa yang udah siap untuk kawin gitu ya. Nah, tapi tidak begitu semerta-merta dia ganti kulit jantan dewasa bisa kawin. Biasanya kita akan tunggu berapa minggu, sekitar seminggu atau 2 minggu sampai dia kondisinya fit. Setelah molting, kedua dia sudah bikin sperm web. Nah, kebetulan kalau sperm web itu sebutnya apa? Dia jaring-jaring yang lebih tebal, jadi kelihatan kayak ada garis jelas putih gitu ya. Itu biasanya sperm web. Nah, ini jantan dewasanya seperti ini. Ini menurut saya sih secara perawakan kurang besar ya. Tapi kita coba hari ini dimatingkan dengan betinanya. Semoga kita hari ini bisa melihat sebuah prosesi perkawinan antara tarantula ini ya. Jadi ini bagian dari sama-sama kita belajar bagaimana cara mematingkan. Oke, tadi sudah tahu perbedaan antara jantan dan betina gitu ya. Ini jantan kelihatannya begini, nanti kita kalau disandingkan kelihatan banget bedanya. Kedua, apa sih yang dibutuhkan ketika kita mengawinkan selain 2 tarantula, jantan dan betina dan yang siap kawin gitu ya. Alatnya kuas, sama kita punya mana tadi, pinset besar ya. Sebentar, teman-teman nanti akan lihat kegunaan 2 alat ini apa. Jadi pinset besar ini biasanya saya pakai untuk memisahkan antara jantan dan betina kalau nanti perkawinan sudah terjadi. Karena biasanya umumnya di alam itu jantannya wajar kalau dimakan sama yang betina. Kenapa? Jantan ini kalau dimakan akan menyediakan banyak nutrisi buat betinanya sehingga dia bisa produksi telur dengan baik gitu ya. Jadi secara nature seperti itu. Nggak ada yang salah tentang itu. Tapi karena kita nggak mau ini dimangsa, lagi pula kita punya pakan-pakan yang bergizi kayak kecoa dubia sama kecoa Madagaskar, itu tidak perlu terjadi korban jiwa gitu ya. Dia masih bisa menikmati hidup lebih lama. Siapa tahu ada betina lain yang perlu kawin gitu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ini mumpung jelas. Ini pal-pal emboli. Kelihatan kayak boxing glove. Ini adalah tibial hook. Kiri kanan ada kait ya. Kait ini fungsinya nanti menahan kaki yang perempuan supaya posisinya ngangkat sehingga nanti dia bisa masukin sperma pakai pal-pal emboli ini. Gitu ya. Oke, yuk kita mulai masukin ke tempatnya. Nah, masukinnya hati-hati juga karena kita nggak tahu ini betinanya agresif atau enggak. Kadang-kadang ada yang belum kawin sudah diterkam gitu ya. Nah, ini posisi tempat kawinnya memang rada tricky karena ada kayu besar ini. Tapi kita coba masukin aja. Oke. Masukinnya jangan, kalau bisa head to head atau dari jauh dikit gitu ya. Jangan langsung plek jatuh di sebelahnya. Itu bahaya. Nanti di sebelahnya makanan gitu ya. Oke, yuk kita coba masukin dari sini. Cara mindahin tarantula yang paling aman adalah pakai kuas, disikat di belakangnya gini. Nanti dia akan maju pelan-pelan. Nah, begitu. Ini jumpy nih. Biasanya geraknya nggak seperti itu. Biasanya nyantai dia. Oke, yuk kita kameranya kita pindahin ya. Oke. Nah, posisi tarantula 2 sudah ada di dalam kandang. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat perbandingan dengan sangat jelas postur dari perempuan dan laki-laki seperti apa, gitu ya. Jauh ya, dari ukuran jauh, kelangsingnya perempuan bisa dilihat ini. Posturnya seperti itu. Ngisi gitu ya, berisi. Kalau yang laki-laki dia lebih langsing. Seperti ini. Ya. Langkah pertama ketika dia mating, biasanya dia akan perkenalan dulu dengan cara dia ngetuk-ketuk nih. Ini udah bener nih, dia drumming namanya. Nanti bakal kelihatan lebih jelas ya. Drumming itu kayak maksudnya mukul gendang gitu ya. Kenapa dia mukul gendang? Karena dia mengasih getaran-getaran bahwa ada gue loh gitu ya. Apakah saya diterima gitu ya. Mungkin kayak nelfon, nge-WA, nge-SMS gitu ya. Yang nanti akan getarannya diterima sama si perempuannya. Kalau perempuannya drumming juga, kemungkinan besar dia bilang, oke, kamu boleh PDKT ke sini gitu ya.
Nah, oke, ini posisinya nggak enak ya, di atas soalnya. Oke, paling baik adalah kita tunggu dulu. Nah, ini posisinya laki-lakinya berani ini. Berani posisi dia mau PDKT. Ada laki-laki yang memang nggak kuat gitu ya, jantannya nggak kuat gitu ya, atau jantannya nggak berani. Nah, itu adalah trik ya, trik apa ya? Kesulitan kedua ketika kita mengawinkan. Kesulitan yang pertama adalah belum tentu kita dapat 2 ekor jantan betina siap kawin pada saat yang sama, gitu ya. Dapat pun belum tentu berani, gitu ya. Nah, ini sepertinya proses PDKT-nya udah berhasil, udah mulai merespon gitu ya. Betina mulai merespon, mulai mendekat. Biasanya jantan yang mendekat sih. Oke. Pada saat ini tuh, jantannya drumming lagi sedikit gitu ya. Nanti bakal dibalas dengan drumming lagi biasanya. Nah, pada saat ini kita sudah siap-siap dengan pinset gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada terekam. Tapi biasanya penerkaman itu terjadi setelah adanya kawin. Jadi saat ini kita harus ya ngamatin aja dulu. Kasih waktu, kesempatan dia untuk pendekatan ya. Sebentar. Ya, posisi pinset udah di sini nih, siap nih. Oke, ini posisi masuknya, posisi jantannya rada nggak enakin. Biasanya paling enak tuh kalau tempat perkawinannya datar ya. Jadi lebih mudah gitu untuk terjadi posisi kawin yang pas gitu. Oke, nah tadi sampai tantangan ketika nemu ngawinin gitu ya, breeding. Yang kedua adalah kadang-kadang nggak berani. Kebetulan ini yang berani gitu ya. Yang ketiga adalah ya tentunya kualitas dari sperma dan sel telurnya si laki-laki dan perempuan ini, jantan dan betina ini, sehingga menentukan apakah nanti jadi ekseknya telur-telurnya jadi atau tidak gitu ya. Semoga ini bisa jadi gitu ya. Oke, dia drumming masih. Nah, ini kita santai aja, kasih waktu, tidak harus terlalu diburu-buru ya. Biarkan mereka melakukan sesuai dengan face-nya masing-masing. Kalau teman-teman bisa lihat ini, coba saya zoom. Ini pal-pal embolinya kelihatan banget. Tuh kayak hook tuh ya. Nah ini, aduh kan. Tuh, nah ini sebetulnya kayak sendok gitu ya, kayak sendok. Nanti dia nyendokin sel sperma gitu, yang dimasukin ke spermateka dari perempuan. Spermateka perempuan posisinya ada di abdomen ya, abdomen bagian bawah. Oke. Ya, kita lihat dulu. Ya. Oke. Jenis Albopilosum ini termasuk yang sangat-sangat umum. Breedingnya juga termasuk yang mudah, sehingga banyak yang sangat berhasil. Nah, jadi teman-teman, ini adalah spesies yang menurut saya sih spesies bagus untuk belajar keep tarantula ya. Sehingga kalau ada resiko salah pemeliharaan atau apa, dia sangat-sangat toleran gitu ya. Cuman bedanya, oke, nice. Oke, ini posisi nggak bagus soalnya. Oke, saya yakin bakal maju lagi nih. Kaget dong. Ya, jadi tidak semua, ini teman-teman harus hati-hati juga ketika kita buka kandang seperti ini. Tidak semua jenis bisa terus terbuka kayak gini ya, karena ini dia jenis yang pemula, jalannya pelan, tidak terlalu agresif, santai aja dibuka gitu ya. Tapi kalau ada jenis-jenis yang agresif ya, atau misalkan jenis sprinter ya, yang larinya cepet ya, sangat tidak disarankan untuk buka kandang gitu ya, dengan posisi di ruangan yang banyak sela-sela ya. Ini kan kebetulan kalau teman-teman lihat di sini kolongnya ada gitu ya. Ini trik supaya nggak kena semut, pakai oli ya, standar gini. Bisa masuk kemana-mana kalau yang tipe pelari ya. Tarantulanya kabur susah ini. Tapi karena ini tarantulanya jenis pemula, kita termasuk yang mudah ini. Aman gitu ya buat dibuka. Oke, sepertinya tadi
cowoknya udah mendekat tapi perempuannya belum terima nih sepertinya. Oke, kemungkinan bakal coba lagi. Ini termasuk yang male itu. Seringkali kalau laki-lakinya itu memang lemah bisa dimakan sih. Beberapa kali ini perempuan yang ini ya, betina ini makan jantannya. Oke, ini udah mulai pendekatan. Oke, dia mulai, laki-lakinya berani. Oke, that's good. Oke, belum berhasil ini. Nanti kelihatan banget kalau coba kita dari samping ya. Semoga kelihatan dari samping. Nah, oke, laki-lakinya berani banget ini, maju. Nah, ini mulai ngangkat ya, ngangkat ini supaya, nah dia mau masukin tuh ke bawah tuh. Lihat ada masukin ke bawah gitu. Di sini kita harus siap-siap kalau terjadi insert biasanya perempuannya langsung nyergap. Nah, di sini kita harus sigap pakai pinset ini untuk nahan supaya tidak dimakan gitu ya. Walaupun dimakan juga nggak apa-apa sih. Oke, ini sepertinya betinanya ini ya. Oke, that's good. Belum terjadi. Kalau terjadi insert biasanya laki-lakinya bakal mundur. Pasti mundur. Mau menyelamatkan diri. Oke. Aduh, saya nggak bisa lihat dari bawahnya. Tapi kelihatan dari non sisi kamera sih masih belum berarti ini. Oke. Laki-lakinya masih berusaha ya. Belum dapet. Ini karena mungkin ada beda ukurannya jauh sih. Jadi susah juga dia mau masuk, tapi kan dia yang laki-lakinya jaga ini juga, jangan sampai kena diterkam gitu ya. Sementara posisi spermatikanya rada jauh di belakang ini. Well, kita tunggu. Tinggal di sini jelas ya. Posisinya rada susah ini kelihatannya. Oke. Balik ke atas. Ngambil, masuk dalam. Ini kayaknya sepertinya perempuannya sedikit menolak ini. Nggak mau kayaknya. Oke. Apakah laki-lakinya masih berani? Oke, ya ini salah satu seni dalam breeding ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu ya. Kita harus terima aja, mau ya jadi, enggak ya. Oke, jadi mungkin banyak alasan kenapa perempuannya nolak ya. Kadang-kadang bisa jadi dia tahu misalkan laki-lakinya tidak cukup tangguh, bisa jadi ya. Atau kedua memang dia perempuannya memang nggak siap buat kawin, sebentar lagi molt atau apa gitu ya. Ya itu bagian dari yang kita kurang tahu ya. Makanya kita harus sering coba aja. Oke, nampaknya nggak mau maju sih. Kayaknya yang betinanya nolak. Kemungkinan besar karena perbedaan ini jauh ya. Perbedaan ukurannya jauh banget. Mungkin ditolak karena itu, atau tadi kurang ya, posisi masukinnya susah kali ya. Menarik ini. Oke. Apakah jantannya mau maju lagi? Itu juga jadi pertanyaan malam ini ya. Oke. Looks like movement. No, oke. Sepertinya jantannya
menjauh. Kalau menjauh mungkin bisa jadi tidak terjadi pernikahan perkawinan malam ini ya. Oke, ini kita jaga-jaga takutnya disergap nih ya. Oke. Geser sedikit ya posisi ini biar jelas. Oke. Saya masih penasaran, kita tunggu dulu apa yang terjadi ya. Kalau jantannya kabur, berarti udah hari ini. Oke, looks like no. Sepertinya tidak terjadi perkawinan malam ini. Kita akan coba lagi beberapa hari lagi ya. Ini jantannya sepertinya lagi masih drumming kecil. Oke. Ini kalau soundtrack barisan patah hati nih. Oke, that's good teman-teman sekalian. At least we tried ya. Kita sudah coba untuk mengawinkan jenis ini malam ini. Jenis yang amazing menurut saya, murah tapi cantik banget gitu ya, dan punya banyak karakter yang sangat cocok buat pemula. Ini pada jantannya gitu ya. Ya hari ini belum berhasil, kita coba lagi berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian. Pemilihan tarantula itu sebetulnya sangat-sangat mudah, bisa banget kita pelajari dengan mudah gitu ya, asal kitanya mau belajar gitu ya. Low maintenance banget, bukan hewan yang harus diperhatiin tiap hari, seminggu sekali juga makannya, nggak boleh terlalu banyak juga. Pokoknya sangat asik lah sebetulnya ya. Terutama kalau teman-teman hanya punya beberapa ya. Kalau teman-teman udah punya ratusan itu jadi repot juga sebetulnya, karena pegel juga ngasih makan ratusan. Tapi kalau masih punya beberapa, saya pikir ini bisa jadi peliharaan yang sangat-sangat rewarding ya. Oke, demikian teman-teman sekalian. Saya Sari dari Tarantula Indonesia untuk saat ini undur diri. Kita coba lagi nanti. Semoga teman-teman bisa juga sama-sama melihat bagaimana sih prosesi perkawinan dari tarantula jenis Brachypelma albopilosum atau Titlocatel albopillosus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.